Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumina Julia Raja dengan NIM L01 1211070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil review saya terhadap dokumen KA Andal dari proyek pembangunan bendung dan jaringan irigasi Samal 2 Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Daerah Tingkat 1 Maluku. Kemudian ada beberapa poin penting yang akan saya bahas dalam presentasi pada kali ini. Yang pertama itu ada jenis proyek, kemudian yang kedua adalah kegiatan atau aktivitas proyek ini, kemudian yang ketiga komponen lingkungan yang berdampak dari pembangunan proyek ini, kemudian yang keempat ada batas studi AMDAL, kemudian yang kelima adalah tenaga ahli atau pakar yang dipakai untuk pembangunan proyek ini. Yang pertama itu jenis proyek, di mana proyek ini merupakan proyek konstruksi yang akan membangun bendungan dan jaringan irigasi untuk kepentingan masyarakat umum. Daerah tersebut yaitu daerah Samal 2 Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang termasuk dalam daerah yang potensial untuk pertanian tanaman pangan, dan juga masyarakat di sana ini lebih tertinggal dibandingkan masyarakat yang berada di sekitarnya. Dan oleh karena itu banyak proyek ini dibangun, proyek irigasi Seram ini memanfaatkan Sungai Samal untuk menyusun dan menyiapkan rencana-rencana dari pembangunan prasarana irigasi dan drainasi yang nantinya dapat dimanfaatkan atau dapat meningkatkan intensitas tanaman dan produksi pertanian di wilayah tersebut. Kemudian maksud dan tujuan proyek ini yaitu membuat bendung dan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya di Sungai Samal yang diharapkan dapat mengairi areal yang semula dari sawah tak hujan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu menjadi irigasi teknis seluas 2.500 hektar. Kemudian ada kegiatan atau aktivitas proyek di mana dibagi menjadi 3, yaitu prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Di mana prakonstruksi ini mencakup metode perhitungan besarnya nilai lahan berdasarkan fungsinya termasuk tanaman yang berada di atasnya, dan diperkirakan pengadaan luas lahan ini kurang lebih 12 hektar yang merupakan areal yang dipakai untuk pembangunan bendung dan jaringan irigasi. Kemudian yang kedua ada tahap konstruksi, di mana tahap konstruksi ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama mobilisasi tenaga kerja, di mana ini mencakup jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek ini, serta jadwal pengadaan, penempatan, dan lama waktu penugasannya. Kemudian yang kedua yaitu pembersihan lahan, ini mencakup kesesuaian lahan dan luas lahan yang akan dibuka dan dibersihkan untuk nanti akan dibangun di proyek ini. Kemudian yang ketiga ada pembuatan saluran induk dan bangunan pelengkap, di mana mencakup kesesuaian lahan dan luas lahan yang akan dibuka, mencakup kesesuaian lahan yang akan dipakai untuk pembangunan saluran induk dan bangunan pelengkap. Kemudian yang keempat adalah pengangkutan tanah dan material bangunan, di mana mencakup pola pengadaan material dan pengangkutan serta penyimpanannya. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah, itu mencakup kesesuaian lahan dan luas lahan yang akan dibuka dan dibersihkan.
dan juga dikaitkan dengan pola pemanfaatan lahan, jumlah petani penggarap, dan hasil garapan. Kemudian pasca konstruksi, yang pertama yaitu pengoperasian bendung, di mana mencakup metode pengoperasian dan pemeliharaan bendung, pola pembagian, pengaliran air ke persawahan, termasuk bibitnya, pola dan frekuensi pengurasan per tahun, serta lama waktu yang diperlukan untuk setiap pengurasan atau penghentian aliran. Kemudian yang kedua yaitu pengoperasian jaringan irigasi, yaitu di mana mencakup pola pembagian air berdasarkan pola tanam yang ada, pemeliharaan jaringan irigasi, frekuensi pemeliharaan, debit pengaliran ke lahan sawah per satuan waktu. Kemudian ada budidaya pertanian, yaitu mencakup pola usaha tani yang ada saat ini, luasan serta jenis komoditi pertanian beririgasasi teknis, pola penggunaan pupuk dan pestisida, baik jumlah maupun frekuensinya. Kemudian ada komponen lingkungan. Yang pertama itu ada faktor fisika dan kimia, dan faktor biologi, dan kemudian sosial, ekonomi, dan budaya. Di mana faktor fisika dan kimia ini ada 5 poin. Yang pertama adalah iklim, itu mencakup curah hujan, suhu, arah, dan kecepatan angin, tipe iklim. Dan hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui sebaran dan dispersi polutan udara, dampak yang akan timbul, misalnya penyebaran cemaran udara, erosi, sedimentasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada fisiografi, itu mencakup topografi, ketinggian dan kemiringan tanah, yang kemudian berubah karena adanya pembersihan. Kemudian geologi mencakup tentang batuan material, jenis dan sifat tanah, profil dan tingkat erosi, serta tingkat kelongsoran dan stabilitasnya, serta mempelajari topografi atau tanah dengan melakukan pengamatan lapangan. Kemudian yang keempat itu ada hidrologi, di mana mencakup pola aliran permukaan, debit air, sehingga hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada gangguan aliran air yang dapat terpengaruh oleh kegiatan pembangunan proyek ini. Kemudian yang terakhir adalah ruang lahan dan tanah, yaitu pembangunan bendung dan jaringan irigasi ini sudah sesuai dengan tata ruang yang ada. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai tata guna lahan, status lahan, dan rencana pengembangan wilayah. Kemudian ada komponen biologi, di mana mencakup jenis populasi, kualitas habitat satwa langka, dan kemudian pohon yang akan ditebang atau tanaman lain yang terkena proyek, serta frekuensi dan jenis vegetasi yang akan ditentukan langsung di lapangan. Kemudian ada sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama kependudukan. Dengan adanya proyek ini diduga akan terjadi perubahan struktur pendudukan, sehingga perlu dikaji ulang sejauh mana perubahan tersebut, itu antara lain mengenai perubahan mata pencarian dan pendapatan, perubahan pendapatan penduduk setempat karena adanya pembebasan perpindahan penduduk. Kemudian yang kedua adalah ekonomi, kegiatan perekonomian masyarakat yang akan terpengaruh dari pembangunan proyek ini, seperti kegiatan yang terkait dengan budidaya dan usaha pertanian, tingkat pendapatan, serta penghasilan rata-rata per bulan. Kemudian budaya, yang ketiga ada budaya. Kondisi budaya masyarakat ini akan terpengaruh pola kehidupan masyarakat, peran antar masyarakat, sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan ini.
Kemudian ada kesehatan masyarakat, di mana melakukan inventarisasi data dan survei kondisi kesehatan masyarakat di sekitaran proyek dan jenis penyakit yang dominan yang diderita oleh penduduk. Hal ini uh, dapat berguna untuk data pembanding sebelum proyek dibangun dan sesudah proyek dibangun. Kemudian ada prasarana dan sarana umum, di mana melakukan inventarisasi prasarana jalan, fasilitas umum antara lain peribadatan, pendidikan, pasar, jaringan listrik, fasilitas komunikasi, dan lain-lain. Kemudian terdapat batas wilayah studi dibagi menjadi 4, yaitu batas tapak kegiatan, di mana batas tapak kegiatan proyek ini ditentukan berdasarkan lahan yang dimanfaatkan proyek untuk pembuatan bendung dan area irigasinya. Dan dengan luas sekitar kurang lebih 2.500 hektar. Kemudian ada batas ekologi, di mana adalah ruang yang mengalami proses alami akibat kegiatan proyek. Batas ekologi ini yang dimaksudkan itu berupa DPS sama, area irigasi, dan borough area serta jalur pengangkutan kuari. Dan batas sosial yaitu adalah ruang di sekitar kegiatan yang berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung nilai atau norma tertentu yang sudah mapan. Di daerah irigasi Samal 2 ini interaksi sosial dengan masyarakat adalah desa-desa yang berada di dalam daerah irigasi Samal 2. Kemudian ada batas administratif. Batas administratif meliputi Kecamatan Seram Utara yang mencakup 4 satuan permukiman UPTL, UPTM, dan unit mandiri yang masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kemudian ada tenaga ahli, di mana tenaga ahli ini yang akan melaksanakan studi analisis dampak lingkungan atau ANDAL, pembangunan bentuk bendung dan jaringan irigasi Samal 2 di Pulau Seram, Maluku. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kualitas yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Kepmen nomor 147 garing KPTS garing 1995 tentang pedoman teknis penyusunan kerangka acuan ANDAL proyek bidang PU, di mana keahlian yang diperlukan sesuai dengan bidang yang relevan dan telah berpengalaman dalam menyusun dokumen ANDAL. Dan adapun komposisi tim studi ANDAL ini tercantum pada tabel berikut. Bisa dilihat bahwa diperlukan kurang lebih 7 ahli bidang yang diperlukan, dan sekitar 11 orang ahli dalam bidang masing-masing. Yang pertama, ketua tim atau ahli keairan, diperlukan pengalaman itu sekitar 8 tahun di bidangnya, dan pengalaman studi AMDAL itu 4 tahun, dan mempunyai sertifikat AMDAL A+B itu diperlukan sebanyak 4 orang. Kemudian dari ahli pertanian dan irigasi sampai ahli sosial budidaya sampai nomor 7 itu pengalaman di masing-masing bidang itu selama 4 tahun, dan dalam bidang AMDAL itu kurang lebih selama 2 tahun, dan mempunyai sertifikat AMDAL A, dan di mana pada tabel berikut ini sudah tertera berapa jumlah yang diperlukan dari masing-masing bidangnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.